Semua jasa pala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Puji Harsono. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tiga kilesa almarhum, bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tambalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Dibuka halaman B dan D. B halaman awal, lembaran awal B dan D. Hah? Boleh balik taruh mana? B dan D, doa mengingat doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk, dengan penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Apabila saat ini arwah dari almarhum Bapak Puji Harsono belum menempati alam surga bahagia surga Sukawati, Buddha Amitabha berkenan menjemput arwahnya dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita nenpok dengan penuh penghayatan untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Nanti selama nenpok keluarga mengikuti saya membaca bahasa Indonesia. Kita baca bersama-sama nenpok. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Keluarga mengikuti saya. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka duka menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersukacita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan sore ini kami berkumpul memanjatkan doa untuk almarhum Bapak Puji Harsono yang telah tiada. Dengan kekuatan doa yang kami panjatkan,
dengan kekuatan timbunan kebaikan yang pernah diperbuat beliau semasa hidupnya. Semoga akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk menempati alam yang berbahagia, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang, dan keluarga segera bisa menerima perpisahan ini. Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Bukunya ditutup. Sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian pembawaan doa ini, marilah kita bersama-sama dalam sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung. Keluarga terutama putra dan putrinya akan diingatkan tentang pengorbanan, tentang kebaikan yang pernah diperbuat oleh seorang ibu, seorang orang tua kepada anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan orang tua, sekalipun orang tua telah tiada, semoga putranya tetap memelihara rasa bakti dengan selalu menjaga nama baik keluarga sebagai ungkapan bakti dan balas budi kepada yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kebaikan orang tua. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbi Satta Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Puji Harsono. Ditinggal kematian orang dekat, orang tua kita, menimbulkan duka, menimbulkan penderitaan. Sang Buddha mengatakan berpisah dengan orang yang dicintai adalah duka, adalah penderitaan. Banyak keluarga-keluarga yang ditinggal kematian orang tuanya.
Sebagai anak yang berbakti tentunya selalu berpikir, baik berpikir di saat beliau masih hidup maupun beliau telah meninggal, pikiran untuk membahagiakan orang tua, pikiran untuk membalas budi kebaikan orang tua ada setiap saat. Maka menurut tradisi ada beberapa sarana-sarana sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada yang telah tiada. Kalau semasa hidup orang tua kita, untuk menyatakan bakti dan hormat, perhatian, kita merawat, kita memberi pakaian, kita memberi makanan maupun mengajak rekreasi. Dengan meninggalnya orang tua bukan berarti anak tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyatakan bakti dan hormat. Semasa orang tua kita masih hidup, kita bisa merawat raganya, fisiknya. Setelah meninggal orang tua, si anak bisa merawat sukmanya atau jiwanya. Bagaimana merawat jiwa atau sukma orang yang telah meninggal? Yaitu dengan mendoakan. Yakinlah doa yang diucapkan oleh putra-putrinya menurut agama dan keyakinan apapun berguna dan bermanfaat untuk almarhum. Ada sebuah ilustrasi yang akan saya jelaskan. Ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan anaknya, kehilangan orang tuanya, kehilangan ayahnya karena meninggal. Sebagai anak yang berbakti, dia ingin menyatakan hal sesuatu yang terbaik bagi orang tuanya yang telah tiada. Kemudian dia menemui Sang Buddha. Setelah menemui Sang Buddha, dia cerita bahwa ayahnya baru saja meninggal. Bagaimana Sang Buddha, saya minta bantuan Sang Buddha agar arwah ayah saya masuk kehidupan bahagia atau masuk surga. Kemudian Sang Buddha membawa si pemuda ini di sebuah kolam. Kemudian sambil suruh membawa batu dan minyak. Kemudian dibawa ke kolam, si pemuda menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi ke kolam dan juga melemparkan minyak tadi ke kolam. Kemudian Sang Buddha mengatakan, sekarang apa yang terjadi anak muda? Yang terjadi Sang Buddha, batu tadi tenggelam dan minyak tadi terapung. Kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang pemuda undanglah rohaniwan-rohaniwan dari berbagai agama, berbagai keyakinan untuk datang untuk berdoa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung tadi bisa tenggelam. Kemudian si pemuda ini mengatakan, tidak mungkin Sang Buddha. Kenapa tidak mungkin didoakan? Tidak mungkin, karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat pasti akan tenggelam di permukaan, di dasar air. Sesuatu yang ringan pasti akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, demikian pula pemuda, kalau semasa hidupnya ayahmu melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat akan menenggelamkan di alam-alam rendah, alam-alam bawah, alam penderitaan. Kalau semasa hidupnya orang tua melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan ringan, akan mengangkatnya di alam bahagia. Namun Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu secara pasti kondisi arwah saat ini. Sebagai anak yang berbakti, kita ingin mengantisipasi sekiranya orang tua kita telah di alam yang rendah, alam bawah. Kita tidak tega. Bagaimana caranya agar orang tua kita yang di alam bawah bisa terangkat di alam bahagia? Ilustrasinya batu tadi agar bisa terapung di permukaan air, ditaruh kapal atau perahu, itu sudah otomatis berada di permukaan air. Demikian pula Bapak Ibu saudara sekalian, doa-doa yang kita bawakan ini, kita membuat kapal bagi orang tua kita, kita membuat perahu bagi orang tua kita. Sekiranya telah di alam-alam rendah, keluarga yang ditinggalkan melalui doa-doa ini membantu mengangkat leluhur atau orang tua kita yang tiada untuk terangkat di alam bahagia, alam surga. Dan juga sebagai ungkapan bakti di samping doa, juga keluarga mempersembahkan sajian makanan-makanan ini.
Tentunya sekalipun memakai kata persembahan disajikan, bukan berarti makanan yang disajikan itu akan dimakan, dikonsumsi oleh yang telah meninggal oleh almarhum. Tidak demikian. Menaruh makanan di peti mati, ya, ada sebagai ungkapan simpatik kepada yang telah meninggal. Oh, saya meninggal tetap diperhatikan, tetap dilayani oleh anak-anak. Rasa simpati kepada anak-anak itu akan mengkondisikan perasaan arwah itu mempunyai perasaan bahagia. Perasaan bahagia itulah yang menentukan, membantu seseorang untuk terangkat di alam bahagia. Kemudian juga di samping makanan juga keluarga mempersembahkan bunga-bungaan sebagai simbol empatik kita kepada yang telah tiada. Dan juga di dalam agama Buddha, bunga ini sebagai simbol ketidakkekalan. Bunga begitu kentara sekali, dipetik kelihatan seger, nanti besok sehari dua hari sudah layu. Mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang kita jalan ini adalah kehidupan yang tidak kekal. Maka tidak boleh sombong angkuh karena apa yang kita punyai. Semua tidak kekal adanya. Di dalam berbagai kesempatan Sang Buddha menyampaikan pesan-pesan moral. Marilah dalam keseharian kita selalu mumpuk kebajikan. Sebab kebaikan-kebaikan inilah yang menentukan arah kita di alam-alam yang lain sesuai dengan kebaikan yang kita perbuat. Sebagai seorang orang tua tentunya telah membekali dirinya dengan kebaikan-kebaikan, mendidik putra-putrinya, mendidik keluarga. Itu kebaikan, nilai kebaikannya luar biasa. Sebagai anggota masyarakat, sebagai orang beragama pun telah mendedikasikan waktunya untuk kemajuan masyarakat. Saya yakin kebaikan-kebaikan yang dikumpulkan oleh beliau telah mencukupi untuk terdorong terlahir di alam bahagia. Seandainya belum mencukupi, keluarga 2 hari ini mengirim doa untuk melapangkan jalan almarhum menuju alam yang bahagia. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kau lalui lapang dan terang, dan keluarga segera mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.